Hai, selamat malam. Selamat datang di program Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Kali ini kita akan live bersama Aziz Samri dari finalis MasterChef Indonesia Season ke-7. Dan hari ini spesial Tria live di Yema Kitchen Bali, salah satu tempat yang kece badai buat kalian semua. Yang kalau mau tahu gimana keseruan, bagaimana kehebohan, dan bagaimana kerennya Yema Kitchen Bali, kalian bisa follow Instagramnya yema.bali. Karena besok akan ada Christmas market dari tanggal 6 sampai tanggal 4 sampai tanggal 6 Desember 2020. Penasaran? Langsung aja follow Instagramnya di yema.bali. Dan hari ini Tria akan invite Kak Aziz untuk join bersama kami dan ingin menyapa nih sama teman-teman semua yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Terima kasih semuanya. Wah, udah banyak yang join. Tria mau bikin pin dulu untuk di komen. Jadi teman-teman bisa memberikan pertanyaan untuk Kak Aziz tentang bagaimana mungkin perjalanan karir di MasterChef Indonesia. Kita akan bikin pin. Aziz MasterChef. Oke, MasterChef in Indonesia at yema.bali. Oke. Pin komen. Dan kita akan undang Kak Aziz untuk join di live kita hari ini. Halo semuanya, selamat malam. Thank you for joining our live. Dan hari ini sedang menunggu kedatangan dari Kak Aziz untuk join di live kita malam hari ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama Kak Aziz. Dan hari ini venue kita di yema.bali. Dan besok ada Christmas market. Jadi teman-teman boleh join, boleh datang, boleh nikmatin, boleh belanja untuk hari-hari spesial kalian. Oke, sekarang kita akan menunggu kedatangan Kak Aziz untuk join. Hai semuanya, halo, selamat malam. Apa kabar? Nah, buat teman-teman semua yang udah penasaran dengan obrolannya Tria bersama Kak Aziz, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, karena sesaat lagi Kak Aziz Samri akan join bersama kami. Ada pertanyaan terkait MasterChef atau kedekatan Kak Aziz dengan yang lainnya, boleh di kolom komentar ya. Hai, ini ada dari Fitri. Halo Fitri. Ada Fiona. Halo Kak Tria. Halo, selamat malam. Hai Kak. Hai Kak Tria, lagi di mana? Kak Tria lagi live di yema.bali, Yema Kitchen Canggu. Penasaran seperti apa lokasinya? Teman-teman bisa follow dulu Instagramnya di yema.bali karena besok akan ada Christmas market dari tanggal besok sampai 3 hari ke depan. Pokoknya luar biasa, keren banget. Kalian wajib untuk datang di Christmas market yema.bali. Oke, sembari menunggu Kak Aziz, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya, ngobrol-ngobrol santai. Jadi teman-teman boleh memberikan pertanyaan, tulis di kolom komentar aja ya. Dan terlihat nih dekorasi Christmas sudah terpampang nyata di yema.bali. Wah, ternyata Kak Aziz udah join bersama kami. Kita akan terhubung dulu ya. Kita akan terhubung bersama Kak Aziz. Hai Kak Aziz. Halo. Apa kabar? Tria mau ambil posisi yang paling enak dulu deh. Posisi paling enak. Oke. Wait. Aduh. Oke. Ya, aku benerin dulu. Kak Aziz, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gini-gini aja. Bisa dengar suaranya Tria dengan jelas nggak di sana? Bisa. Ini gimana? Bisa? Bagus. Bagus, lancar. Gimana nih Kak Aziz kabarnya? Apakah selama pandemi ini masih
banyak kegiatan, udah banyak job setelah keluar dari MasterChef Indonesia? Woi. Gimana ya? Kegiatan sih ya selalu ada ya. Kayak nggak ada kegiatan juga diada-adain gitu ya. Terus kalau dibilang apakah ada job keluar dari MasterChef, ya ada beberapa sih sekarang ini. Jadwal rata-rata sih di weekend ya. Jadwalnya udah mulai padat sih untuk Desember, udah mulai padat. Tapi kalau dibandingin sama season-season sebelumnya, pasti ada efeknya lah karena COVID ini gitu. Betul. Dan aku juga ingin ngucapin terima kasih banyak buat Kak Aziz yang telah meluangkan waktunya di kala kesibukan, masih bisa meluangkan waktu untuk bisa live sharing bersama teman-teman di Ngobras Ngobrol Bareng Artis. Nah, gaungnya Kak Aziz Hamri ini terdengar baik itu di sosial media, di pertelevisian, ataupun di seluruh platform itu melalui MasterChef Indonesia. Tapi sebenarnya Kak Aziz ini juga merupakan seorang dosen ya sebenarnya. Iya, udah enggak, tapi ya kemarin. Oh, udah enggak, tapi iya tuh jadi gimana maksudnya tuh? Udah selesai ngedosennya. Maksudnya sebelum masuk MasterChef berhenti. Oke, berarti memang sebelum masuk MasterChef itu ada pilihan ya untuk tetap menjadi dosen atau memilih karir di MasterChef. Apakah seperti itu pilihannya? Sebenarnya enggak. Jadi kan namanya apa kalau jadi dosen itu tuh berdasarkan ininya kan, berdasarkan apa studinya. Jadi kayak misalnya ngajar langsung kontrak 1 tahun atau 2 tahun. Terus kayak mau ngambil kelas itu kayak per semester gitu kan. Jadi udah gitu kan, udah pakem, nggak boleh pindah-pindah. Nah jadi pas waktu itu COVID kan, pas kita lockdown di Jakarta, ya udah kayak mutusin untuk ya udah deh nggak mau ngedosen dulu gitu loh. Jadi nggak ngambil kelas. Nah setelah beneran nggak ngambil kelas, ternyata masuk MasterChef. Jadi kayak keputusan yang tepat gitu. Keputusan yang tepat dan ternyata memang rezekinya ada di MasterChef. Nah, kalau aku lihat secara pendidikan dari Kak Aziz ini, S1-nya jurusan IT Multimedia. Kemudian melanjutkan S2-nya di ITB dengan desain visual. Apa hubungannya dengan masak-memasak? Kayaknya jauh banget, tapi ada skill di sana, Kak Aziz. Ya agak mencong ya jalurnya. Sebenarnya sih kayak nggak aneh itu. Jadi masak itu emang udah hobi aja sih dari kecil gitu kan. Jadi gue tuh gini di keluarga gue karena sebenarnya keluarganya super duper Islami. Nah jadi kita tuh anak-anak di keluarga tuh nggak ada yang boleh makan di luar. Nah jadi Oke. gue nih suka bereksperimen, suka apa mencoba hal-hal yang baru gitu. Makanan waktu itu dulu ingat banget pas waktu kecil, tiap ada iklan baru apa ada di TV gue pasti nyoba produknya gitu. Entah itu permen lah atau susu lah atau apapun itu gitu kan. Nah karena pas udah masuk SMA, masuk kuliah itu tuh kayak jadi sedikit beban lah karena teman-teman tuh kayak ngajakin ayo makan di sini, tapi kayak gue nggak boleh gitu. Akhirnya ya udah gue karena gedek banget mereka bicara dengan apa tentang experience-nya makan di mana gitu kan, gue nggak bisa melontarkan pendapat gue. Ya udah akhirnya gue belajar sendiri, cari buku resep di Gramedia atau waktu itu belum waktu itu YouTube masih belum up banget ya, tapi kayak ya udah gue cari-cari, nanya temen, nanya orang tua gimana cara masaknya, gue bikin sendiri, gue olah, gue cobain. Nah habis itu baru gue kayak bisa ngomong kayak oh gini nih cara masaknya tuh kayak gini-gini. Dan menurut gue rasanya nggak, ya biasa aja, nggak terlalu gitu kan. Tapi pas akhirnya gue mutusin kayak bodo amat gue makan di luar gitu, gue makan, tapi tetap ya cek halal kehalalannya. Ternyata jauh banget sama apa yang gue bikin gitu rasanya. Jadi mulainya tuh dari situ gue bisa masak. Oke, berarti mulainya sudah dijelaskan. Tapi siapa yang memotivasi Kak Aziz untuk ikut MasterChef season 7 ini? Apakah ada rekan-rekan yang mengikuti di season-season sebelumnya atau ada yang memotivasi atau memang kayak ini challenge baru untuk seorang Aziz Hamri untuk ikut MasterChef? Good question. Jadi pertama itu sebenarnya yang antusias banget untuk gue ikut MasterChef kakak gue, ya kan? Yang pertama.
Dia tuh yang kayak ngelihat gue eksperimen di dapur terus apa bikin makanan tuh selalu jadi gitu. Dia bingung aja kayak belajar dari mana, padahal nggak ada background masak. Dan yang selalu jadi apa jurinya itu ya keluarga gue gitu kan, makan di meja makan. Nah akhirnya pas dari sebenarnya udah dari lama sih disuruh ikutan MasterChef dari season 5 kalau nggak salah. Gue disuruh, tapi gue yang kayak nggak mau ngapain gitu, masuk TV ngapain. Paling itu juga kayak apa settingan gitu mikirnya kan. Yes, betul. Tapi lama-kelamaan yang kayak apa semakin dewasa, semakin terbuka pikiran yang kayak oke lah, kenapa nggak coba gitu loh. Kita lihatlah gitu seberapa jauh sih bisa melangkah ke depan. Terus disandingkan sama beneran orang-orang yang jago-jago masak gitu kan. Dan MasterChef ini kan buat amateur cooks ya kan. Jadi gue ngerasa kayak oke lah nggak apa-apa misalnya nanti jelek-jelek juga gue masaknya. Yang penting ya. Oke, kayaknya nampaknya ada gangguan internet karena Kak Aziz di sini nge-freeze. Apakah teman-teman mengalami hal yang sama? Kak Aziz masih dengar suara Tria nggak? Oke. Teman-teman gimana? Apakah di Tria koneksi internetnya kurang bagus atau seperti apa? Apa teman-teman juga mengalami hal yang sama? Oke, kita coba masih ngobrol dulu. Teman-teman tolong bantu dong komen gimana nge-freeze ya. Oke, nggak apa-apa karena kalau kita malam-malam kita ngobras itu pasti memang kendalanya adalah di internet. Jadi sembari kita menunggu koneksi internet kita membaik, kita akan coba untuk merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nge-freeze di Kak Aziz, Tria tanya dong sekali challenge MasterChef itu. Baik-baik, siap-siap. Kita coba koneksi lagi bersama Kak Aziz. Teman-teman boleh untuk tetap bergabung bersama live ngobras. Kita coba akan terkoneksi lagi dengan Kak Aziz. Oke, aku invite dulu Kak Aziznya. Oke. Wah, ternyata excited banget ya menunggu kehadiran Kak Aziz di live ngobras ini. Dan memang benar-benar teman-teman memberikan positif respon. Karena hari ini ngobras juga spesial. Kita bisa live di Yema Kitchen Canggu. Jadi kalian juga bisa follow Instagramnya di yema.bali. Karena mulai besok selama 3 hari ke depan akan ada Christmas Market. Oke, kita masih mencoba untuk terkoneksi dengan Kak Aziz. Jadi Tria udah kirim invitation untuk Kak Aziz. Jadi aku coba mau sapa-sapa dulu ya teman-teman. Ini banyak banget kayak udah memberikan pertanyaan ya. Kak Aziz makin ganteng. Kak Aziz kangen gak sih sama Klava? Masih gak nyangka Klava pulang? Kak Aziz live disimpan ya. Kak mau tanya setiap masuk di galeri MasterChef deg-degan nggak? Oke, kita coba nanti akan rangkum beberapa pertanyaan teman-teman ya. HP-nya mulai panas. Sebentar ya. Oke, Kak Aziz nggak apa-apa. Siap. Kak Aziz lagi ganti HP. Jadi teman-teman boleh untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar. Jadi semakin banyak teman-teman memberikan pertanyaan juga akan semakin lama nih Kak Aziz akan live bersama kita di Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Jadi kalau boleh Tria memberikan informasi, jadi Tria hari ini live-nya di Bali. Live di Bali, spesial buat kalian semua dan juga untuk Kak Aziz di Yema Kitchen Canggu. Boleh, kita cek lagi pertanyaannya. Kak Aziz mana nih? Sabar, Kak Aziz masih lagi ganti HP. Kalau peserta MasterChef selesai masak yang nyuciin bisa. Boleh nggak juga ini pertanyaan lucu-lucu. Muncul lagi dong Kak Aziz. Siap, Kak Aziz masih lagi preparation. Aslinya MC ini udah selesai ya syutingnya. Oke, nanti kita coba tanya lagi. Salam ya, Kak, buat Kak Aziz. Siap, nanti disalamin. Tanya tentang hubungan Kak Aziz sama Kak titik. Siap, nanti ditanyain. Tanya dong, silence. Mana lagi nih pertanyaannya? Senimannya bagus nih Kak Aziz. Oke. Kak Aziz belajar masak India dari mana? Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan juga. Tanya tentang hubungan Kak Aziz. Siap, nanti coba kita tanya. Bajunya Kak Tria malam ini bagus bingung. Terima kasih banyak. Best friends Kak Aziz di MCI siapa? Kak mau tanya siapa masak di galeri master? Oke, Kak Aziz kangen nggak sama? Oke, tadi udah dibaca. Wah, tumben nggak pakai kupluknya. Kak Aziz emang selalu memberikan penampilan yang berbeda.
Sabar ya, jadi Kak Aziz lagi preparation. Tadi kita sudah live bersama Kak Aziz, cuman memang ada beberapa koneksi baik itu di internet dan juga ada di smartphone-nya. Sekarang Tria akan menunggu kehadirannya Kak Aziz sesaat lagi. Teman-teman boleh tanya apa aja sama Kak Aziz. Caranya gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sorry. Kak Aziz titip salam dong sama Kak titik-titik, siap nanti disampaikan. Kemudian Kak Aziz hubungannya tipe istrinya idaman Kak Aziz gimana? Siap, nanti Kak Tria juga tanya. Oke. Kak Aziz udah bergabung nih sama kita. Halo. Hai Kak Maaf. Aziz. Halo, ya hai. Maaf ya HP-nya bapuk. Kak Aziz karena sudah banyak Jadi minjem banget punya. juga yang tanya-tanya tadi. Kak Aziz kemana? Kak Aziz kemana? Kak Aziz boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman yang telah bergabung bersama kami di live Ngobras ini. Halo semua, selamat datang. Terima kasih udah menonton live Ngobras bersama Aziz dan Tria Ya, Wahyuda. betul. Oke. Dari tadinya kan aku baca Lanjut. komen-komennya Kak Aziz nih, banyak banget nih yang muji Kak Aziz, katanya Kak Aziz itu ganteng, Kak Aziz itu imut, dan fansnya ini kaum Adam dan kaum Hawa juga loh ternyata. Alhamdulillah. Seneng banget. Ternyata emang aura dari Kak Aziz ini baik itu di galeri sama keluar dari galeri itu masih memikat para fansnya ya. Waduh. Wih, masa sih? Aduh. Oke, tadi kita masih sempat ngobrol, apa Kak Aziz masih ingat dengan mau melanjutkan jawaban yang tadi atau kita masuk ke pertanyaan selanjutnya aja? Eh, apa sih pertanyaannya tadi? Tadi aku juga lupa sih sebenarnya Gimana? siapa yang menginspirasi gitu ya, atau Oh iya. adakah yang dorongan dari keluarga atau siapa gitu? Oke. Nah, jadi kan ya dari kakak gue kan yang pertama itu kayak ini gue gitu kayak ayo Jis ikut MasterChef. Nah, jadi kayak pas tahun lalu sebenarnya kayak gue udah daftar buat MasterChef. Terus ini kejadiannya seru nih. Gue udah siap nih, udah rapi, pengen keluar gitu kan, keluar rumah. Tiba-tiba kakak gue yang kayak ngestop gue gitu di depan pintu kayak bawa laptop gitu. Gak ada, jangan pergi dulu sebelum daftar MasterChef gitu kan. Ya udah jadi kayak ya udah gue di depan laptop ngisi formulirnya gitu kan. Terus akhirnya udah selesai ya udah gue kirim gitu kan. Tapi gue yang kayak ngerasa paling nggak bakal masuk nih gitu kan, banyak banget pesertanya, nggak lah nggak mungkin gitu. Jadi gue cuek aja, gue kayak ya udah lepas tangan. Dan ternyata benar kan kayak gue nggak ada ini gue ngerasa gue nggak ada dihubungin atau apa, ya udah berarti emang gue nggak bakal kepilih gitu. Terus ya udah di season 7 ini gue kayak karena COVID juga gitu kan dan di rumah terus nggak terlalu banyak kegiatan, gue sempat stres gitu di rumah. Dan kakak gue lagi yang maju dibilang kayak ayo Jis coba lagi gitu. Ya gue coba lagi, gue daftar dan ternyata gue dihubungin gitu kan, dihubungin datang dan ternyata gue lolos. Pas nyampe di dalam ini si panitia ngomong lagi sama gue kayak Aziz, kita tuh udah ngubungin kamu tuh dari season lalu berkali-kali tapi kamu nggak pernah ngangkat telepon. Iya. Terus kayak oh ya udah mungkin emang saatnya tuh sekarang gitu ya. Kayak emang udah takdirnya, udah rencana Tuhan juga gitu kan. Tapi ya gitu cara gue masuk banyak supportnya tuh lebih dari luar dibandingin dari guanya sih. Nah gue yang kayak kenapa gue terpicu untuk ya udah gue coba lagi untuk daftar itu karena ya gue ngerasa kayak oke, gue udah nyoba beberapa hal nih di dunia ya di kehidupan gue gitu kan, pengalaman ini tapi gue belum pernah masuk ke ranah televisi dan masak kayak gitu. Jadi ya udah gue mikirnya kayak at least this is good for my experience. Yes. Tapi nggak nyesel kan Kak Aziz, karena kalau dari Kak Aziz cerita dari season sebelumnya sampai season sekarang itu support dari kakak lu sendiri Kak. Sekarang tiba-tiba lu booming seperti ini, nyesel atau emang ternyata benefitnya banyak ya? Waduh. Kalau dibilang nyesel sih nggak nyesel sih. Kayak
ya I get a lot of knowledge di sini gitu kan. Ya. Terus mungkin kalau dilihat kayak gue kan orangnya nggak terlalu yang pede banget gitu kan. I have a very big insecurities problem gitu with many things gitu. Dan gue ngerasa kayak oke, gue masuk TV paling ya gue jadi inilah background di belakang gitu loh, jadi wallpaper gini loh, kayak nggak dilihat orang gitu kan. Tapi ternyata turns out no gitu. Turns out like people see me dan from my effort my cooking is not bad gitu. Kayak masakannya juga kayak ternyata bisa bertanding dengan peserta lain, and I'm really proud of myself. Jadi with this confidence gue naiknya lebih, dan beneran sih nggak disangka banget yang sampai ya masuk meme, terus meme, and then sempat viral, terus kayak people are following me, itu tuh kayak nggak nyangka banget, kayak wow. Tapi kalau kita lihat beberapa background dari para finalis dari MCI 7 ini, ataupun dari MCI beberapa season sebelumnya, mereka tuh pasti ada yang memang suka masak, ataupun punya resto, punya cafe, dan segala macam. Kazis ini punya usaha yang berbau tentang food and beverage nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang usaha food and beverage itu baru tahun ini pas COVID sebenarnya, pas Ramadan, bulan Ramadan. Nah itu jadi kan gue sempat ini ya bisa dibilang mental breakdown gitu kan, karena di rumah terus dan nggak ngapa-ngapain. Terus kemarin itu kayak sempat ada problem juga lah gitu kan, and pelarian gue tuh biasanya kan ke art gitu kan, ke performance. Nah cuman kali ini karena COVID ya gue nggak bisa ngelakuin itu. Nah jadi gue larinya ke dapur, gue masak terus. Nah pas gue masak terus dan gue tinggalkan cuma berdua sama kakak gue, itu gue masak bisa buat porsi 8, 9, 10 orang gitu loh sekali masak. Karena dan tiap hari gue masak terus hal yang baru gitu, kayak mulai dari bikin roti, terus gue bikin bebek packing, gue bikin hummus, gue bikin shawarma, gue bikin macem-macem dah, kayak semua. Kakak gue tuh yang sampai kayak udah dong berhenti masaknya gitu kan, tapi kayak gue yang kayak ngeyel nggak mau berhenti. Terus akhirnya dijualin sama dia sisaannya. Dijualin sama dia sisaannya. Nah dari situ ternyata responnya baik kan, responnya baik, dan ternyata datang lagi yang kayak orderan, kayak kapan lagi nih buka, kapan lagi Ajis masak. Nah, terciptalah Amrita's Kitchen gitu. Jadi baru di situ doang sih PO yang gue buka di tahun ini. Berarti kakak lu itu yang lebih tahu potensi lu ada di mana, kemudian dia juga jiwa bisnis, marketing, manajemen juga bagus, jadi jadinya kayak hasil kerja keras dari kasus ini membuahkan hasil ternyata. Dan memang semenjak COVID ini banyak ide-ide bermunculan, karena mungkin karena jenuh juga, akhirnya ada rasa yang menantang diri sendiri, apa yang harus kita lakukan, seperti itu kali ya. Kemudian untuk bisa masuk ke galeri MasterChef Season 7 ini, makanan apa yang menjadi pamungkas untuk bisa masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya di galeri? Jadi makanan pamungkas ya, kalau dibilang kayak pertama kali kan audisi. Nah itu tuh audisi ada beberapa tahap untuk sampai masuk bootcamp. Pertama audisi yang online, ya kan. Nah gue tuh biasanya specialty gue tuh lebih ke ini loh, fusion gitu. Makanan apapun yang kayak ada di, misalnya lo undang gue ke rumah lo, terus kayak nyuruh gue masak, ya udah bahan apapun yang lo ada di kulkas pasti gue jadiin sesuatu, gue bisa gitu kan. Terus nah itu specialty gue. Nah akhirnya kayak pas gue audisi, gue bikin pasta sendiri. Gue paling suka bikin ini chutney, coriander pesto, itu gue paling suka, kayak itu andalan gue sebenarnya. Nah jadi itu hidangan audisi gue, tapi gue olah-olah lagi sampai gue bikin itu kayak sebuah hidangan, tapi itu karya seni gitu loh. Nah jadi setiap makanan gue tuh sebenarnya ada filosofinya. Kenapa? Karena ya emang gue gabungin. Nah namanya kan The Clown kemarin kan. Terus masuk lagi, gue bikin gue nge-challenge diri gue, ini nggak masuk TV sih, soalnya off-air audition. Itu tuh gue masak
apa ya, bahan makanan yang gue nggak suka. Yang mana itu hati ayam. Ya, gue masak hati ayam karena gue nggak suka kan makanan itu. Gue nggak suka hati ayam. Tapi gue nemu caranya gimana sampai gue bisa makan dan gue telan tuh hati ayam. Jadi Oke. ya itu gue blender hati ayamnya. Hati ayamnya gue blender terus gue saute dan itu jadinya kayak apa? Nggak tahu mungkin kayak orang belum pernah nyoba terus waktu itu kayak pas dijurin kayak apaan nih gitu kan nggak ketebak juga itu hati ayam dan akhirnya ya udah gue lolos ke berikutnya dan akhirnya pas masuk ke dalam situ ya gue ngerasa gue nyaman di hidangan India makanan-makanan India ya udah gue bawa bindi masala yang mana gue tahu nih pasti kalau audisi awal-awal kayak gini orang pasti bawa bahan makanannya tuh yang kayak premium quality food ingredients gitu kan entah itu kayak wagyu beef atau salmon atau lobster gitu-gitu kan. Nah, tapi gue mikirnya gue bikin vegetarian aja lah dan dari okra ladyfinger dari itu dan gue bikin kayak apa itu sebenarnya kayak makanan orang apa ya middle down di India tapi gue bikinin kayak ya gue persembahkan untuk this dish is like a quality dish gitu loh makanya lolos. As you mentioned before, kayaknya tadi Kak Aziz bilang apa yang ada di kulkas lu itu lu bisa masak. Berarti kapan Kak Aziz ada waktu ke Bali, gua ajak ke rumah, pokoknya masak apa yang ada di kulkas jadi sebuah hidangan. Ya But bisa banget honestly, bisa. aku nggak jujur Kak Aziz ya, aku nggak begitu suka makanan India. Mungkin karena rempah-rempahnya begitu strong, kemudian mungkin Hmm. juga jarang aku cicipin. Jadi aku kurang begitu bisa menikmati. Tapi once kalau Kak Aziz ada liburan ke Bali, aku berikan sebuah tempat untuk masakan India. Siapa tahu dengan tangan ajabnya Kak Aziz, aku bisa makan makanan India. Bisa, bisa. Amin. Ya, Amin, tolong amin. diundang. Tolong diundang. Siap, 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 siap. Oke, kemudian banyak nih, sebelum aku masuk ke beberapa pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan beribu yang nge-DM aku. Kak, Ah, tanyain ya Kak sama Kak Aziz, apakah MasterChef ini ada dramanya atau gimana sih Kak? Karena yang mereka tahu itu kan cuma apa yang ditampilkan di televisi, kemudian tersetting waktu sekian detik, kemudian apakah waktu yang benar-benar habis itu masakan semua udah jadi atau sebenarnya ada yang belum jadi tapi diberikan waktu tambahan, kemudian ada yang oh dia bertahan di sana karena untuk menaikkan share and rating dari program itu. Nah, kalau buat Kak Aziz sendiri yang terlibat sebagai talent di program MasterChef Indonesia, boleh dong berkomentar untuk membuka pertanyaan ataupun penasaran-penasaran dari teman-teman kita semua. so tricky ya. Well, enggak sih. Ini apa? Kalau di MasterChef ini sebenarnya nggak ada setting-settingan yang kayak gimana gitu kan. Jadi masak tuh emang beneran 1 jam tank. Misalnya apa 45 menit ya udah 45 menit gitu loh masaknya. Nah di dalam itu kembali lagi kayak kepada peserta gitu loh, kontestan kayak apa? Apakah kita sejago itu untuk bisa ini apa melalui rintangan itu. Nah, contohnya kayak kemarin kan ada episode di mana si apa Hamzah bikin gorengan tapi dia datang nggak bawa apa-apa gitu kan. Nah Betul. itu beneran itu nggak setting gitu loh karena ya emang dia belum naruh di plate masih digoreng kemarin itu. Nah jadi kalau dibilang kayak ada settingan ada tambahan waktu itu nggak ada sama sekali. Dan drama yang ada di dalam situ bisa dibilang kayak apa ya? Em, ya nih ya gue buka dikit aja kita ngomong tuh ya udah apa adanya di dalam galeri gitu loh hubungan kita sama kontestan lain tuh kayak sebenarnya baik-baik aja kayak kita tuh saudara gitu loh bisa dibilang nah tapi kayak misalnya di dalam galeri namanya kita bersaing ya kita juga pengen karena nih orang jago nih udahlah lo jatuhin aja gitu loh makanya kayak dibikin mereka kayak ke distract gitu loh. Nah, dan pada akhirnya ya itu kayak nanti masuk TV-nya ada musiknya, lightingnya, kameranya itu dibikin jadi heboh banget. Gitu. Teman-teman sudah terjawab sedikit dari Kak Aziz karena kita lihat dari beberapa teman-teman dari MasterChef udah keluar, mereka bilang kedekatan mereka tuh benar-benar deket kayak keluarga. Tapi ketika kita menyaksikan di TV ada beberapa VT yang lagi masak terus ada komentar dari masing-masing finalis,
iya kenapa seperti ini, kayak saling menjatuhkan, tapi kita mikir ini mereka temenan tapi apa seperti apa ya, tapi benar juga kata Kak Aziz bahwa ini kompetisi ya, kalau kita di galeri ya seperti bersaing secara sehat, tapi balik lagi ke asrama ya temenan seperti biasa Kak Aziz ya. Iya, iya kayak gimana ya? Di dalam galeri lo apa bisa masak gak lo gitu kan? Tapi nanti udah balik nanti pulang yang kayak ya udah ngajak makan bareng yuk makan bareng. Terus kayak gue kurang ini nih berarti kayak ngedistract lo ya udah besok lihat aja nanti kayak gitu. Kasus ini cukup fenomenal di MasterChef Indonesia karena sudah tereliminasi, kemudian masuk dalam grup Black Team, kemudian mendapatkan apron putih lagi. Gimana perjalanan itu? Dan pada saat aku lihat di video di YouTube, Kak Aziz pada saat dapat apron putih itu lagi, kayaknya ada haru, ada tetesan air mata. Seberapa bangga sih bisa balik lagi menjadi white team, tapi memang akhirnya tereliminasi lagi, Kak? Iya. Ya, ya apa ya? Pas dapat kesempatan kedua itu tuh kayak apa? Gue ngerasa kayak wah berarti gue di ini nih apa? Dipilih oleh juri karena mereka melihat kemampuan gue gitu kan. Dan gue ngerasa bangga gitu loh. Kayak oh ternyata gue tuh sebenarnya nggak seburuk itu gitu kan. Nah pas masuk lagi ya gue jor-joran banget pak ini apa tandingnya dan benar kan gue jadi yang dapat apron putih pertama gitu naik ke atas. Nah pas dapat apron putih itu tuh gimana ya rasanya kayak mati suri kesannya gitu. Jadi kesannya yang kayak tadinya udah keluar, udah ngerasain dunia luar dulu gitu kan, terus masuk lagi ke dalam dengan fokus yang lebih dan udah kayak apa? Oke, it's time to play, you know, to rumble again, no more mistakes, nggak boleh main-main lagi, harus fokus gitu kan. Terus ternyata dengan ngeluarin semua jor-joran dan mendapatkan apron putih itu kayak suatu kebanggaan yang lebih lagi gitu. Karena aduh gimana ya? Ya karena gue ada insecurities itu loh dari diri gue kayak ngerasa oh gue ternyata nggak sebagus itu. Tapi ternyata itu gue nge-proof diri gue kalau gue salah dan gue layak untuk masuk lagi gitu. Tapi ya udah setelah masuk lagi masuk top 10 itu emang persaingannya udah susah. Ya udah gue keluar lagi gue tapi happy gitu loh. Oke. Kemudian apa sih komentar dari dewan juri yang membuat Aziz ini mungkin mulai ada motivasi ataupun ada pernah dimarahin nggak sih dengan 3 chef itu Kak Aziz dengan hasil masakannya Kak Aziz pada saat itu atau memang selama galeri atau selama session itu aman-aman aja Kak? Pernah sih sebenarnya sekali enggak ya berapa kali ya ada 2 kali kayaknya. Pertama sekali kan ini yang pas gue bikin ikan balado itu kan. Nah sebenarnya ikan balado gue tuh enak sih enak gitu. Tapi karena di situ di antara kontestan lainnya itu tuh udah leveling up gitu loh persaingannya. Jadi apa ya ikan balado itu kayak you know being safe, being apa masak-masak yang normal itu udah nggak cukup kayak gitu. Jadi kayak mereka ya cari kayak kesalahannya ya misalnya di piring lah, kayak misalnya gua nggak ada condiments pendukungnya. Kalau cuman kayak kemarin itu cuman emping kan gua taruh di samping si ikannya. Nah itu kayak itu kurang. Nah gua dibilang kayak you need more effort gitu kan karena less. Nah itu kayak kena dikit tapi yang kayak oh ya udah gitu loh. Habis itu kemudian ini nih ada kata dari juri yang beneran bikin gua nangis banget gitu sih. Kayak dari Chef Renata sebenarnya. Apa tuh? Itu yang pas apa gua dapet apron putih lagi gitu. Mas disuruh naik ke atas terus kayak pakai apron dan lagi. Itu dia bilang kayak ini Aziz ini I think I have to tell you karena saya ngelihat kayak kamu tuh nggak apa tidak terlalu apa pede dengan masakan kamu tapi di challenge kali ini makanan kamu adalah makanan yang terbaik and then thank you for serving us good dishes di Black Team itu. Terus gue kayak beneran itu nangis sih, gue nangis parah ke belakang ngadep belakang truk langsung nah itu ya dibilang kayak gitu sama ya
seorang chef yang Yes, yang luar expert di biasa, bidangnya ya. ya pasti itu sesuatu banget. Ya Kak Aziz, dengar suaraku itu nggak? ya dengar. Oke, tadi Pecah sedikit ya? nge-freeze, sorry ya. Jadi aku potong dikit tadi sedikit nge-freeze, tapi boleh dilanjutkan lagi. Oke, ya jadi kayak dibilang seperti itu oleh seorang chef, ya chefs yang namanya di atas sana, yaitu sebuah apa ya, ya I cannot express it with words gitu loh. Iya, Tapi kayak bangga banget sih dibilang kayak gitu, dan gue yang kayak harus lebih percaya lagi sama diri gue gitu dan masakan gue betul betul gitu. betul. Wah, bener-bener cerita dari Kak Aziz ini nyata ya sekarang, karena kan kemarin-kemarin kita pingin tahu apa sih yang dirasakan Kak Aziz, cuma memang mungkin teman-teman belum memiliki platform itu, tapi di Ngobras ini mungkin Kak Aziz bisa menceritakan, akhirnya semua tahu perjalanan seorang Aziz Samri di MasterChef Season ke-7 ini. Gue sambil minum ya Kak Aziz. Ya, silakan. Oke, nah ini berhubung banyak banget yang sudah komen di live-nya kita, mungkin gue bakal bacain satu persatu dulu, sembari kita pengen tahu mereka tuh lagi komen apa sih sebenarnya, apa sih yang mereka ingin kepoin dari seorang Aziz Samri. Tapi sekalian juga buat teman-teman yang live Ngobras, boleh dong kasih tahu yang live ini dari daerah mana atau provinsi mana, coba boleh tulis di kolom komentar, kita mau cek ombak dulu, kita mau cek komen-komennya dulu. Ini dari SHPPPZ. Hai Kak Aziz, gitu. Gimana ekspresi Kak Aziz ngelihat video yang di Wing Chef Renata viral? Kak Aziz sebenarnya targetnya sampai top berapa selama di MCI season 7 ini? Gimana ekspresi Kak Aziz ngelihat video yang tadi itu? Duh, senangnya akhirnya bisa ngeliat Bang Aziz live. Wah, asik. Ganteng banget, gue. Banyak banget yang memuji Kak Aziz di sini ya. Kak Aziz, you are and will be a great man. Asik. Manis banget. Gemes. Gue gila bang. Gemes banget. Aduh. Bener-bener fansnya Kak Aziz ini bener-bener cinta banget nih sama Kak Aziz. Oke, kita tadi udah sempat tanya-tanya Kak Aziz dari mana aja yang live pada malam hari ini. Udah banyak banget yang mengudara. Ternyata yang hadir ada dari Tangerang. Kemudian ada dari Balikpapan, dari Lombok, kemudian dari Jakarta, kemudian Kediri, Jawa Timur, Surabaya, Batam, Pekanbaru, Bandung, Medan, Bali, kayaknya seluruh kabupaten, provinsi, desa, pelosok di Indonesia hadir untuk menyaksikan Aziz Samri di live Ngobras. Thank you so much. Lagi seru-serunya, mumpung lagi seru-serunya, kita boleh nggak main games cuman jawab cepat aja Kak Aziz? Aduh. boleh, biar seru. Oke. Mumpung lagi rame-ramenya nih semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini cukup dijawab cepat aja tanpa ada klarifikasi. Kalau mau klarifikasi cukup di bagian akhir aja. Oke, siap. Apakah Aziz Samri sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Mystery box atau duplicate dish? Duplicate dish. Kurang cepat Masakan ya. pedas atau masakan manis? Manis. Mengolah ayam atau mengolah ikan? Ayam. Chinese food or Indian food? Indian food. Of course. Melankolis atau romantis? Romantis. Memilih wanita karir atau ibu rumah tangga untuk pasangan? Wanita karir. Wanita karir. Oke. Faiz atau Jerry? Faiz. Audrey atau Nindi? Audrey. Chef Arnold atau Chef Juna? Juna. Chef Juna. Menjadi chef atau menjadi dosen? Dosen. Satu kata untuk Master Chef.
Awesome. Satu kata untuk Chef Renata. Aduh, um, perfection. Satu kata untuk Kak Yuri. Tough. Oke, sudah dijawab dengan cepat. Terima kasih Kak Aziz. Boleh dong diklarifikasi dari jawaban-jawaban yang tadi, ada pilihan yang susah atau gimana? Apa gampang Ya aja, itu tinggal tadi. pilih aja? Tadi itu yang paling switch-nya tadi disuruh pilih antara itu, terus tiba-tiba disuruh kayak satu kata, itu kayak jadi mikir gitu. Mikir keras. Kenapa satu kata untuk MasterChef tadi, kenapa itu? Awesome. Kenapa? Karena apa ya, ya itu sebuah pengalaman baru gitu kan, MasterChef. Terus apa, ya pastilah di mana-mana ada pahit dan manisnya gitu kan. Nah, dan keduanya I cherish it both gitu loh. Kayak pahitnya ya udah pengalaman pahitnya, manisnya ya pengalaman manisnya. So and that's life basically gitu kan. Jadi dua-duanya ya menjadi suatu kesatuan. That's why I say it awesome. Satu kata untuk Chef Renata tadi adalah? Perfection. Kenapa itu Chef Renata perfection? Oke, gimana ya? Satu, dia cantik, ya pastilah. And then ya ini apa? She's very 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 smart gitu loh. Yes. She's very smart, very on point. Dan apa ya? Nggak tahu sih, tiap gerakannya itu, langkahnya, tangannya naik atau apa gitu tuh, she does it gracefully gitu loh. Dan bukan gracefully karena untuk menunjukkan kalau dia cantik atau apa, tapi ya emang she's born with it aja gitu loh. Like it's a gift gitu. And yeah, dan dia bukan yang kayak kaleng-kalengan sarden gitu kan, yang kayak apa cuman modal tampang dan bicara, tapi it's quality gitu. Yes. The way she walk, the way she talk, the way dia berpakaian pun juga sudah menunjukkan wanita yang cerdas, dan kayak ini benar-benar bukan kaleng-kaleng. Setuju sama Kak Aziz. Tadi one word untuk Kak Yuri tadi apa? Tough. Kenapa itu? Karena sebenarnya kalau Yuri bukan one word sih, 3 words kan. Biasanya kalau ditanya apa, ya gue jawabnya strong independent woman gitu kan. Okay. Tapi karena mau dijadiin satu, tough. Strong independent woman gitu. Oke, definisi yang sangat bagus. Bayangin ya, kehidupannya Yuri itu dari umur 14 tahun. Ya, si Yuri itu dari umur 14 tahun udah merantau, terus tinggal sendiri dan berjuang di JKT. Habis itu kayak udah wisuda dari JKT, dia masuk MasterChef. Di MasterChef dia kayak banyak haters, juga banyak yang fans dia, tapi she's still strong. Dan masuk di 11 besar kan dia, sampai 11 besar. She's really tough. Kak Aziz, masih dengar suara Tria nggak? Kak Aziz? Masih. Oke, masih. Karena di sini nge-freeze, jadi aku takut koneksi internet kita terputus, tapi Kak Aziz masih terhubung bersama kami ya. Oke, tadi udah dijawab, teman-teman. Sudah sedikit pertanyaan menjurus ke sana, sudah Tria buka, tapi Tria masih ngobrol yang seru-seru dulu sama Kak Aziz. MasterChef kita sudah bahas tadi, dan memang ternyata langkahnya Kak Aziz tidak bisa lanjut lagi di galeri, tapi akhirnya kita masih akan menunggu karya-karya dari seorang Aziz Samri, baik itu di dunia kuliner ataupun apapun itu, kami pasti tetap support. Dan gue tuh suka kepo-kepo Instagram ya, gara-gara mau ngobras harusnya cari data yang paling up to date atau apa yang bisa digali dari seorang Kak Aziz ini. Kalau gue lihat dari Instagramnya Kak Aziz ini sangat estetik banget. Setiap postingannya itu ada story, ada value-nya. Sebenarnya apa ya? Maksudnya Kak Aziz ini art banget, seni banget. Apa sih yang pengen Kak Aziz sampaikan melalui postingan-postingan di Instagram itu, Kak? Jadi gini loh Pak, oke, sebenarnya gue pas, halo dengar? Yes, dengar. Cek, oke. Jadi gini, gue kan gimana ya? Gue biasanya tuh kalau ngepost
Instagram itu kan dulu ya. Sekarang karena kayak ini apa ada request dan gue harus ini juga lah harus terus mengisi post-post di Instagram gue kan karena ya yang follow gue maunya gitu ya udah gue turutin. Dulu sih gue cuma ngepost yang kayak misalnya ada momen sekali momen satu momen yang menurut gue kayak berharga pasti gue post dengan fotonya kayak gitu. Nah di bawahnya itu captionnya itu lebih ke ini loh. Misalnya you're in a crowd. When you're in a crowd di kumpulan kayak gitu, terus ada momen yang kayak lo menyendiri dan lo duduk dan lo ngeliat ininya pemandangan kayak your friends are having fun, terus kayak yang ini ngobrol sama yang ini, yang itu lagi makan dan itu semua, tapi kayak terkadang tuh kayak melintas di otak tuh yang kayak this moment is such a wonderful moment gitu loh. Dan mulai kayak you know inspiration masuk dan mulai kayak apa ada pertanyaan yang kemarin misalnya kayak di kasur lagi bengong terus kayak ternyata kayak kenapa sih kayak gini 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 and then at that moment you get the answer gitu loh. Nah disitulah kayak apa kadang-kadang gue suka yang kayak post gue tuh yang ya udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan gue yang ada di otak gue kayak gitu terus gue post terus kayak how lovely a person can be. Kayak kemarin ada waktu itu gue post Audrey tentang Audrey gitu kan dan itu orang mikirnya kayak wah jangan-jangan Audrey nih tereliminasi padahal enggak padahal di momen itu pas dia lagi duduk kayak gitu megang bonekanya gue foto gitu kan terus gue post karena dia menceritakan tentang kayak kehidupannya dia dan apa yang dia inginkan gimana apa how he sees the world gitu loh. Nah jadi ya gue post itu semua berdasarkan interpretasi gue gitu loh mengenai seorang Audrey. Nah seperti itu. Padahal ya itu bukan berarti dia tereliminasi. Berkaitan dengan statement dari Kak Aziz tersebut, sekarang tersisa top 4 MasterChef Indonesia season ke-7. 4 orang ini apakah memang sudah terprediksi dari awal buat seorang Aziz atau gimana? Dan apa sih kelebihan dari 4 orang ini sampai mereka bisa berada di top 4 ini, Kak? Kalau dibilang terprediksikan sebenarnya enggak gitu kan. Soalnya gue mikirnya Hamzah yang bakal ada di top 4 salah Betul. satunya. Ya, setuju gak? Setuju. Nah, tapi ya, and then tapi kan we never know karena challenges itu kan banyak gitu kan dan ya kadang kita suka apes aja gitu loh di tengah-tengah dan ya kesandung gitu. Nah, tapi di top 4 ini kalau dilihat ya udah they are actually like really strong contestants too gitu loh. Jadi ya wajar mereka juga ada di top 4. Nah, kalau dibilang kayak karakteristik mereka ya masing-masing. Oke, satu Faiz. Faiz itu he is a very very smart person gitu loh in making dish. Dia punya pengalaman banyak karena apa? Pas kita di karantina, gue sempat minjem buku resep dia yang dia tulis tangan itu ya satu-satu. Dia punya 2 buku catatan tebelnya segini, dan itu semua resep-resep yang apa hidangan-hidangan yang ada beberapa yang kayak gue nggak ngerti gitu loh. Apa nih hidangan apa? Pas gue tanya, dia bilang kayak ini hidangan-hidangan yang ini masakan yang udah pernah gue masak semua. Jadi to be honest, like you know, he's that smart gitu loh. Dia pengalaman masaknya, teknik masaknya tuh banyak banget berarti kan. Nah tapi dia tuh ini sering gue ngomong kayak ke dia juga kayak Faiz lo tuh pinter banget tapi lo juga goblok gitu. Kenapa itu? Kenapa? Karena ini kayak kalau dia orangnya tuh kayak suka panikan dan ini dan nggak pede juga gitu kan. Jadi pas misalnya dia udah masukin udah enak nih gitu kan, terus dia makan kayaknya kurang asin deh terus dia masukin garamnya lebih banyak lagi terus pas maju ke depan keasinan gitu loh. Nah itu sering banget yang lakuin itu. Nah cuman ya makin kesini tingkat kepedeannya makin bertambah dan gue seneng banget sih dia apa berkembang dan belajar. Terus untuk Jerry ini dia kan apa wirausaha ya kalau nggak salah di Serang. Nah tapi dia juga punya pengalaman pernah kerja di fine dining
Nah, jadi apa tataan platingnya, terus kayak makanannya pasti itu selalu on point dan enak gitu loh, dan pasti bagus dan menggiurkan banget. Dan gue ngeliat kayak pas itu di atas gue ngeliat gimana cara kerjanya Jerry, super rapih dan tangannya tuh nggak berhenti mengerjakan satu sama lain. Itu kayak dari satu pindah-pindah-pindah. Tapi misalnya kayak ada satu hal di tengah-tengah dia apa miss, nah dia mulai panik dan mulai kayak bingung mau ngapain. Jadi dia apa ya problem solvingnya agak sedikit kurang, tapi dia strong, very strong untuk Jerry. Terus siapa lagi sih? Nindi ya, top 4. Nindi. Kalau Nindi, dia tuh gimana ya? Dia tuh diam-diam menghanyutkan sih. Dia kalau di galeri tuh kayak apa? Kalau kita karantina juga, misalnya ngobrol-ngobrol, kesannya tuh dia nggak tahu apa-apa gitu, kayak, ah, ini gimana kak cara bikinnya? Oh gitu, oh gitu. Nah iya, nanti pas di galeri tiba-tiba, beng, bagus Ya. hasilnya. Itu ya dia joker banget sih sebenarnya. Kalau di kartu dia joker gitu. Kalau untuk Audrey, nah Audrey. Audrey ini gue sukanya Audrey, dia suka nge-challenge diri dia sendiri. Audrey, dia suka nge-challenge diri dia sendiri. Dia pasti kayak apa, misalnya dapat challenge-nya ini, tantangannya ini, dia pasti ngeprediksiin dulu kayak, oh orang-orang ini pasti bikinnya kayak gini. Oke, gue pengen ngambil risk gitu untuk ngehidangin sesuatu yang lebih aneh gitu loh, dan hidangan-hidangan yang belum pernah dia bikin di galeri. Nah itu Audrey. Dan gue suka yang kayak apa, itulah yang sampai viral kan, dia, halo, Yes, Kak. Yes, hi. ya. Nah, yang sampai viral itu dia kayak ngeliat di anime bikin hidangan apa, terus dia coba di galeri. Itu sih kayak kocak sih, kocak banget. Nah, ya he's a sweet guy. Audrey is a really sweet guy. Dari empat Gitu. ini kira-kira yang akan masuk di grand final, sisa 2 orang kira-kira siapa? Prediksi seorang Aziz tidak mutlak itu akan benar juga teman-teman ya, tapi mungkin boleh dong kasih gambaran dari seorang Aziz kira-kira yang akan masuk di grand final, kira-kira siapa? Kalau dilihat dari keempat ini ya, yang masuk grand final sih besar kemungkinan Audrey sama Jerry. Audrey sama Jerry. Mudah-mudahan semua juga diberikan yang terbaik dan semua masih punya kesempatan yang sama untuk masuk ke di grand final. Semoga doa dari Kak Aziz juga terkabulkan ataupun dari teman-teman yang mengidolakan 2 lainnya mudah-mudahan juga bisa masuk ke grand final. Nah, Kak Aziz mohon izin nanti live ngobras ini aku akan save di IGTV karena mungkin banyak yang nggak sempat untuk nonton hari ini. Jadi aku izin untuk save di IGTV-ku. Dan Kak Aziz sebelum kita berakhir, karena Instagram ini ada durasi 1 jam untuk kita live, apa sih yang harus mereka persiapkan once mereka akan ikut MasterChef Indonesia, mungkin di season ke-8, 9, apa yang harus mereka siapkan dari sekarang untuk bisa masuk ke galeri? Oh, oke. Uh, oke. Apa yang harus disiapkan sebelum masuk galeri untuk yang ingin masuk di season 8? Satu, mental. Siapkan mental karena itu sangat dibutuhkan di galeri. Bukan cuman ini ya, nanti mental kayak apa, perubahan dari kayak kehidupan kita sehari-hari, terus kita dikurung, bukan dikurung sih, tapi dikarantina gitu, dan kita nggak boleh ketemu orang lain, tapi kayak itu-itu aja. Nah itu siapin mental satu dulu. Kedua, selesain semua urusan yang ada di luar dulu. Jadi pas menghilang dari dunia ini itu tanpa beban, terus nanti masuk lagi ke dunia ini, ya udah enak lagi gitu loh, nyaman. Artinya urusan hutang diselesaikan, urusan pacar lagi berantemnya diselesaikan juga gitu berarti ya? Betul. Ya, yang ada ini apa, ada berantem mama majikannya, izin dulu lah. Iya, kayak gitu. Terus ya belajar yang banyak, belajar yang banyak, beneran belajarnya, tapi jangan belajar cuman oke, makanan Indonesia atau apa kayak gini, hidangan ini, tapi gue saranin untuk ngebelajar basic stuffs gitu loh, gimana cara masak telur yang kayak apa, ada 5, 6, 8, 12 kayak gitu-gitu loh.
jam-jamnya gitu, ke tingkat kematangannya, contohnya, habis itu gimana cara nge-bake, gimana cara pansir, gimana cara bikin whipping cream, nah kayak gitu-gitu semua, itu harus dibelajarin basicnya. Kemudian ini pembekalan kalau kalian masuk galeri ya, kalau kalian masuk MasterChef, karena kan HP disita dan apa kita nggak ada akses untuk belajar lewat HP atau apa YouTube misalnya kayak gitu. Jadi ya siapin buku masak lah, siapin buku masak. Jadi misalnya ada libur atau apa kalian bisa baca kayak gitu. Karena kalau enggak ya bakalan kesulitan banget. And then fisik itu harus beneran dilatih. Kayak apa? Cara memotong yang cepat. Habis itu lari-lari harus fit si badan. Terus apa? Ya harus tenang. Gimana kayak walaupun badan kita lari, tapi mental kita juga harus tenang dan usahakan bisa multitasking. Jadi kayak berpikir sambil mengerjakan. Ya itu sama ya. Yang terakhir ya itu apa? Siapkan baju-baju yang banyak. Karena tiap episode nggak boleh pakai baju yang sama. Nggak boleh pakai baju yang sama. Apakah nggak ada sponsor dari pihak Fremantle ataupun SCTI? Kalau gua kemarin sih nggak ada sponsor dari RCTI, juga nggak ada sponsor untuk baju. Jadi kita pakai baju kita sendiri. Karena kan emang karakter kita mau kayak gimana ya berdasarkan kita kan. Jadi ya koleksi kita sendiri kita pakai. Oke, itu Gitu dia deh. teman-teman, bahwa banyak banget saran-saran ataupun bekal yang harus kalian persiapkan once kalau kalian ingin mengikuti jejak Kak di MasterChef Indonesia, mungkin di season ke-8, 9 ataupun seterusnya. Mental, harus banyak belajar, persiapan baik itu buku masak, pakaian, fisik untuk kalian bisa melaju ke galeri. Well, aku sebenarnya banyak banget punya pertanyaan Kak Aziz. Ada beberapa list pertanyaan yang belum aku tanyakan, tapi memang berhubung live Instagram ini ada durasinya. Mudah-mudahan di next session, next live kita masih bisa kolaborasi lagi. Dan jujur, Amin. aku beserta keluarga di Bali menunggu kedatangan Kak Aziz liburan ke Bali. Nanti tinggal kontak-kontak aku aja, nanti aku bisa ajak Kak Aziz jalan-jalan. Walaupun aku tahu Kak Aziz sudah pernah ke Bali, tapi aku ingin memperkenalkan lagi lebih dalam, baik itu makanan, wisata. Nanti kita bisa keep in touch via Instagram ya Kak. Oke, that sounds awesome. Singkat saja, apa yang ingin dicapai seorang Aziz Samri? I want to live life the fullest. Dah. Itu. Mudah-mudahan semua terwujud ya Kak Aziz ya. Kita selalu berdoa dan kita akan tunggu karya-karya seorang Aziz Samri. Berhubung sudah ada notification dari Instagram, Tria Wahyuda ngucapin terima kasih banyak telah meluangkan waktu Kak Aziz untuk bisa live di Ngobras. Mudah-mudahan kita masih bisa diberikan waktu untuk berkolaborasi selanjutnya. Boleh. Satu lagi. Jadi gue lagi nyusun project nih sekarang. Gue lagi bikin piring-piring hasil desain gue. Buat mereka yang ingin tahu hasil-hasil piring Kak Aziz, bisa lihat di mana Kak? Belum, ini masih project yang akan mendatang. Soon, Project yang very akan soon. mendatang. Baik. Siap, kita akan tunggu karya-karya seorang Aziz Samri. Pokoknya Kak Aziz, sehat selalu, salam buat keluarga, dan kami tunggu kedatangannya di Bali. Oke, sip. Thank you Kak. Thank you. Thank you for having me. Bye.